Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Denny Gunawan di Jalan-Jalan Review. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, sekarang saya berada di Inspira Park, Kota Malang, Jawa Timur. Kali ini saya ingin mereview salah satu rumah contohnya. Dan menariknya lagi, rumah contoh yang akan kita review ini memiliki attic room. Ingin tahu seperti apa rumahnya? Ikuti terus video ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian. Yuk kita lanjut ke lokasinya. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan rumah contohnya. Rumah contoh di belakang saya ini berdiri di lahan seluas 72 meter persegi dengan dimensi lebar 6 x 12. Sedang untuk luas bangunannya adalah 135 meter persegi. Nah, untuk fasad tampak depan rumah ini sudah mengusung konsep modern minimalis. Bisa kita coba lihat ya untuk tampilan fasad bagian atasnya. Untuk bagian atapnya dia sudah menggunakan bentuk pelana, di mana untuk sudut kemiringannya ditaruh di bagian depan dan belakang. Untuk pelapis atapnya dia menggunakan genteng cor. Nah, yang menariknya lagi adalah di bagian atap depan dia terdapat semacam bentukan kotak bangunan yang muncul, dan di sana terdapat bukaan jendela yang nantinya itu adalah attic room teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian bawahnya. Bisa kita coba lihat ya untuk tampilan fasad lantai 2. Di sini hanya berupa cat dinding dengan aksen tali air. Kemudian di sebelah kirinya diberikan bukaan jendela yang cukup besar untuk area kamar tidurnya. Kemudian kita turun lagi ke fasad lantai satunya. Di sini hanya perpaduan antara bukaan jendela dengan aksen bak tua alam. Oke, kita lanjut ke area carportnya. Untuk area carport di sini lebarnya sekitar 5 meter. Ini cukup untuk 2 mobil ya. Nah, untuk material carportnya di sini menggunakan batu ampiang, di mana untuk nut-nutnya ini diberi list strip ya. Jadi kesannya lebih rapi dan bagus. Kemudian di bagian samping kiri carport ini juga diberikan lahan hijau. Ini sekitar 60 cm. Tapi kesannya juga mempercantik bagian fasad rumahnya. Lanjut. Nah, untuk lahan hijaunya juga selain di samping kiri, di bagian dinding fasad lantai 1 ini juga diberikan ya, ada sedikit untuk lahan hijaunya. Nah, kemudian kita coba lihat ini ya. Untuk bagian bukaan jendelanya di sini sudah menggunakan kusen aluminium ya. Ini bukaan jendela yang hidup, sedang yang bawah paten. Nah, kita lanjut ke area terasnya. Untuk area teras rumah ini tidak terlalu besar ya. Jadi untuk lebarnya ini sekitar 1,3 x 2 meter. Nah, untuk material lantai terasnya ini juga motif yang matte ya, jadi tidak bikin licin. Kemudian untuk di belakang area teras ini juga sudah disediakan area taman kering, teman-teman. Nah, menariknya adalah di atas taman kering ini terdapat void yang cukup tinggi. Pastinya sirkulasi udara di sini pasti terjamin bagus ya. Nah, yang saya suka dengan adanya void ini adalah bangunannya di sini terdapat rongga ya. Otomatis di bagian samping kanan saya ini bisa diberikan bukaan jendela yang cukup banyak. Bisa dilihat untuk lantai 1 ini sudah banyak bukaan jendela, terdapat 3 ya. Kemudian di bagian atas juga sangat banyak sekali bukaan jendelanya. Pastinya untuk ruang kamar juga masih bisa. Untuk akses masuk rumah ini ada 2 ya teman-teman. Jadi untuk akses masuk utama berada di sebelah kanan saya. Sedang di belakang ini adalah untuk area servisnya. Nah, kita lanjut ke area utamanya ya. Untuk pintu utama di sini sudah include dengan smart door lock. Jadinya ketika kalian beli rumah ini, smart door lock ini sudah termasuk ya. Yuk kita lanjut intip untuk bagian dalamnya. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam rumahnya ya. Nah, di sini rumah ini sudah mengusung konsep open space ya, seperti rumah modern zaman sekarang. Jadinya untuk ruang keluarga, ruang makan, dan area dapur sudah menjadi satu. Nah, bisa dilihat ya, di depan saya ini ada area ruang keluarga, ada sofa. Kemudian di samping kanannya, di bawah tangga itu juga
dimaksimalkan ya. Di sini diberikan area storage. Ini bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang atau peralatan lainnya. Kemudian untuk lantai rumah ini sudah menggunakan granit tile ukuran 60 x 60. Kemudian lanjut di bagian belakang ini terdapat satu ruangan. Ini adalah area kamar mandi di lantai 1. Nah, ukurannya tidak terlalu besar, tapi cukup kompak ya. Jadinya untuk area mandi shower juga ada, dan juga area kloset duduk. Kemudian di samping kirinya ini juga diberikan meja makan. Ini ada area makannya ya. Di sini untuk rumah contoh ini diberikan untuk 4 seat saja, karena ruangannya juga cukup terbatas. Dan di bagian belakang ini diberikan hiasan dinding. Tapi kalau menurut saran saya, kalau mau terlihat kesan ruangannya lebih luas, bisa diberikan ornamen cermin ya. Jadinya lebih memantul dan pastinya lebih luas. Kemudian di belakang ini adalah area dapurnya. Nah, untuk tampilan furniturnya juga kitchen setnya ini cukup bagus ya. Tapi untuk storage-nya juga sangat banyak ya. Nanti tinggal kalian tambahkan saja kompor di bagian sini. Nah, stand di kiri ini adalah pintu akses servis yang tadi saya sebut di awal ya teman-teman. Jadinya ketika dibuka untuk sirkulasi udara juga pastinya sangat bagus untuk di area sini. Oke, kemudian kita lanjut ke area, nah ini meja TV-nya. Ini adalah meja TV di ruang keluarga ya. Untuk meja TV di sini, untuk desainnya sangat menarik ya. Jadi untuk backdropnya di sini sudah menggunakan lapis HPL tapi dengan motif marmer. Jadi tampilannya lebih mewah. Kemudian juga di bagian belakangnya ini juga diberikan kisi-kisi kayu. Jadi wall panelnya ini model tumpuk 2 ya. Dan tidak lupa juga diberikan aksen lampu di bawahnya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke lantai 2. Tapi sebelum itu saya ingin bahas untuk railing tangganya ini. Nah, ini selain fungsinya sebagai railing tangga juga bisa digunakan sebagai unsur dekoratif ya. Karena tampilannya cukup menarik. Di sini diberikan besi hulu yang memanjang dari atas sampai bawah. Jadinya kalau dilihat tampilannya seperti partisi, tapi juga fungsinya sebagai railing. Nah, untuk material bagian lantai tangganya ini menggunakan papan conwood ya, yang bermotif kayu. Kemudian juga di bagian samping sini, nah sudah diberikan aksen lampu, kesannya untuk tampilan jadi lebih bagus. Oke, kita lanjut ke lantai 2-nya. Sekarang saya sudah berada di lantai 2-nya dan langsung disambut oleh kamar anak. Yuk kita lihat kamar anaknya. Untuk kamar anak di sini sangat menarik ya teman-teman. Bisa dilihat untuk luasannya ini tidak terlalu besar, jadi sekitar 3,5 kali 2,5. Tapi tampilannya di sini sangat luas. Itu dikarenakan pemilihan furniturnya ini customnya cukup bagus ya. Jadi untuk area tempat tidurnya ditaruh di bagian atas, di mana bagian bawah bisa difungsikan untuk area belajar. Sedang untuk wardrobe pakaiannya dia berada di sini. Tinggal tekan, nah sangat menarik ya. Kemudian untuk akses menuju ke arah tempat tidurnya berada di sini. Nah, bisa kita lihat di sini untuk akses tangganya pun itu adalah sebuah storage ya. Jadi dimaksimalkan sekali untuk tempat penyimpanan barang-barang anak bisa ditaruh di sini. Kemudian yang saya suka adalah sudah ada bukaan jendela. Nah, bukaan jendela ini menuju ke arah void yang saya sebutkan di awal ya. Nah, itulah kegunaan dari void yang tadi. Pastinya untuk area kamar ini untuk sirkulasi udaranya sangat bagus. Kemudian bagian plafon di sini juga didekor juga ya. Jadinya ada drop ceiling di mana diberikan lampu LED strip sepanjang ruangan ini. Tampilannya jadi lebih menarik. Oke, kita lanjut ke area berikutnya. Yang menariknya lagi adalah di sebelah sana ini terdapat area void ya. Kita bisa melihat dari lantai 2 ini ke area lantai 1. Jadinya ketika ada tamu pun kita bisa melihatnya. Kemudian di sini terdapat lampu gantung ya, cukup menarik. Untuk bagian railingnya di sini hanya menggunakan besi hulu, tapi sudah sangat kokoh ya. Cuma tinggal dicat putih gitu aja. Lanjut ke area berikutnya. Sekarang saya sudah berada di master bedroomnya. Nah, untuk area master bedroom ini merupakan kamar terbesar di rumah ini ya.
Tapi untuk bednya di sini menggunakan ukuran 140. Tapi kalau misalkan kalian mau besarkan sedikit juga masih bisa. Kemudian di bagian belakang bednya ini untuk backdropnya juga sudah didesain sangat bagus ya. Diberikan aksen cermin, kemudian juga di sisi kayu, tampilannya sangat menarik. Kemudian di bagian depannya bed ini juga sudah diberikan wall panel. Nantinya bisa kalian tinggal tambahkan TV saja, pastinya tampilan backdropnya juga kesannya lebih bagus. Kemudian di bagian kanan saya, ini juga terdapat area wardrobe beserta meja rias. Untuk desainnya sangat minimalis. Di sini terdapat jendela paten yang cukup besar ya, dari lantai hingga plafon. Kemudian juga ada bukaan jendela hidup di sebelah sini. Kemudian di kamar ini juga sudah include dengan kamar mandi dalam. Kemudian untuk bagian plafon ini juga dimaksimalkan ya. Di sini masih ada drop ceiling di mana diberikan aksen lampu. Nah, sekarang kita lanjut ke lantai 3. Yuk. Sekarang saya sudah berada di lantai 3 dan langsung bertemu dengan area servis. Yuk kita lihat. Untuk area servis di sini tidak terlalu besar ya, tapi bisa kalian taruh mesin cuci di sini, kemudian juga kalian tinggal tambahkan saja untuk area jemur dengan model yang gantung. Kemudian di atas juga terdapat area akses untuk ke atap ya. Jadinya ketika kalian mau pasang tandon, untuk area aksesnya bisa lewat sini. Yuk kita lanjut ke area berikutnya. Nah, ini bisa kalian fungsikan juga sebagai kamar anak ya. Untuk tampilan desainnya juga hampir sama dengan kamar utama tadi, masih menggunakan kisi-kisi kayu. Kemudian untuk area wardrobe dan meja rias juga diletakkan di bagian sini. Dia sangat memaksimalkan lahan kamar ini ya. Kemudian untuk bukaan jendela juga sangat besar karena ini tadi mengarah ke arah void. Nah, kemudian di bagian depan bednya juga sudah disediakan wall panel untuk kalian naruh TV ya. Jadi tampilannya nanti lebih bagus lagi. Oke, kita next ke area berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah berada di area terakhir rumah ini ya. Ini adalah attic room-nya. Jadi, untuk attic room di rumah contoh ini difungsikan sebagai tempat kerja. Bisa kita lihat ya, di sini sudah tersedia meja kerja yang cukup panjang, sudah ada storage penyimpanan. Kemudian di bagian sampingnya masih di cover dengan back panel, kisi-kisi kayu, sampai plafonnya juga. Nah, ini kalian misalkan gunakan untuk area gaming juga sangat bagus ya, karena view-nya juga keren, di depannya sangat untuk bukaan jendelanya cukup besar sekali. Kemudian di bagian kanan saya juga sudah disediakan storage yang cukup besar. Ini kalian mau taruh buku-buku atau mungkin patung, hiasan juga sangat bisa ya. Nah, di area attic room ini juga sudah ada kamar mandi. Yuk kita lihat kamar mandinya seperti apa. Nah, untuk kamar mandinya ini juga ukurannya tidak terlalu besar, tapi sudah cukup kompak ya, sudah lengkap, ada shower, wastafel, dan juga kloset duduk. Itu tadi review lengkap untuk rumah tipe 110 ini. Nah, tapi saya masih ada info menarik untuk kalian. Nah, teman-teman, info menariknya adalah untuk tampilan fasad rumah tipe 110 ini terdapat dua macam ya. Jadi, tampilan pertama itu seperti yang saya review barusan ini, jadi ada attic room. Nah, untuk tampilan kedua itu nantinya berupa area balkon ya. Tampilannya nanti kira-kira seperti ini. Untuk perihal harga, baik untuk yang attic ataupun yang balkon, sama saja ya teman-teman. Jadinya kalian tidak perlu khawatir. Jadinya nanti kalian tinggal pilih aja yang sesuai dengan selera kalian. Nah, kemudian di Inspira Park ini, selain tipe 110 juga masih ada tipe-tipe lainnya. Di antaranya tipe 37, tipe 50, dan juga tipe 80. Dan kebetulan untuk tipe yang sudah ready adalah tipe 50 dan 80, sedang untuk tipe 37 masih dalam proses pembangunan. Kira-kira apa perlu saya review juga untuk tipe 50 dan 80? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya.
Untuk perihal harga di Inspira Park ini, itu start dari 800 jutaan teman-teman. Kemudian, yang menariknya adalah lokasi Inspira Park ini sangat strategis sekali ya, karena hanya sekitar 3 menit saja dari pusat kota Malang. Dan juga lokasinya ini dekat dengan stasiun. Pastinya kalian jangan sampai ketinggalan untuk info-info terbaru dari Inspira Park. Bila kalian tertarik dengan rumah ini ataupun ingin tahu spesifikasi detailnya, kalian bisa kontak di nomor yang aku tulis di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, itu tadi info menarik untuk kalian semua ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman kalian ya. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Bye!